Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menegaskan bahwa Pertamina Mandalika International Circuit bukanlah lintasan berbahaya. Dilansir dari Motorcycle Sport, Rivola membantah anggapan bahwa banyak pembalap mengeluhkan area gravel di tikungan 7 sirkuit Mandalika. Menurutnya, lintasan di Lombok itu memiliki desain yang baik dan memenuhi standar keselamatan MotoGP. Ia menyebut bahwa setiap sirkuit memiliki karakter dan tingkat kesulitannya sendiri, sehingga pembalap dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat dan tepat. Marc Marquez sendiri mengalami cedera bahu kanan akibat ditabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi di awal balapan. Meski terjatuh cukup keras, Rivola menilai kejadian tersebut tidak disebabkan oleh kondisi lintasan. Ia menegaskan bahwa insiden seperti itu bisa terjadi dimanapun, termasuk di trek-trek Eropa yang memiliki reputasi lebih tinggi. Rivola menambahkan bahwa penting bagi setiap pembalap untuk memahami batas kemampuan diri dan kondisi lintasan sebelum mengambil risiko. Ia berharap kejadian di Mandalika menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa keselamatan tidak hanya bergantung pada sirkuit tetapi juga pada keputusan dan kehati-hatian pembalap. Pengamat MotoGP asal Italia Carlo Pernat menyoroti adanya standar ganda dalam reaksi publik terhadap insiden antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2025. Dalam balapan tersebut, Bezzecchi menabrak Marquez di tikungan 7 hingga menyebabkan sang juara dunia mengalami cedera bahu kanan dan harus absen di 2 seri berikutnya. Meskipun Bezzecchi segera meminta maaf secara langsung dan melalui media sosial, Pernat menilai respons publik terlalu cenderung lunak terhadapnya. Menurut Pernat, situasi akan sangat berbeda jika Marc Marquez yang menjadi penyebab kecelakaan. Ia meyakini media dan penggemar akan bereaksi lebih keras karena reputasi Marquez yang dikenal sebagai pembalap agresif di lintasan. Lebih lanjut, Pernat menilai bahwa hal ini mencerminkan standar ganda dalam cara publik menilai pembalap. Ia menegaskan bahwa setiap insiden di MotoGP seharusnya dilihat secara objektif, bukan berdasarkan citra atau masa lalu seorang pembalap. Pernat berharap ke depan penilaian publik dan media dapat lebih adil, terutama ketika insiden terjadi karena kesalahan teknis atau perhitungan yang keliru, bukan karena niat buruk di lintasan. Ducati tengah menghadapi teka-teki besar setelah performa Francesco Bagnaia anjlok di MotoGP Mandalika akhir pekan lalu. Setelah tampil dominan di Jepang, sang juara dunia 2 kali justru kesulitan menemukan kecepatan dan grip di lintasan Indonesia. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyebut akhir pekan di Mandalika sebagai salah satu yang paling membingungkan dalam karir Bagnaia. Yang membuat situasi semakin aneh, Ducati memastikan motor GP25 yang digunakan Bagnaia sama persis dengan versi yang membawanya menang di Motegi. Namun sejak sesi latihan pertama, Bagnaia kehilangan feeling pada motornya dan tak mampu beradaptasi dengan kondisi lintasan. Tardozzi menegaskan timnya masih menganalisis data untuk mencari akar masalah yang membuat Pecco tampil di bawah performa. Meski kecewa, Tardozzi tetap optimistis. Ia percaya Bagnaia dan tim teknis Ducati akan menemukan solusi tepat. Apalagi performa motor Ducati masih terbukti kompetitif lewat kemenangan Fermin Eldegar dan podium Alex Marquez di Mandalika. Dengan Marc Marquez absen karena cedera, harapan Ducati kini bertumpu pada Bagnaia untuk bangkit di 2 seri berikutnya di Phillip Island dan Sepang. Tardozzi yakin sang juara dunia akan kembali menunjukkan kelasnya di lintasan favoritnya tersebut. General Manager Ducati Gigi Dall'Igna menilai akhir pekan sulit di Mandalika akan menjadi pengingat berharga bagi timnya. Setelah memastikan gelar dunia lewat Marc Marquez di Jepang, Ducati justru menghadapi balapan yang mengecewakan di Indonesia. Kepada Crash, Dall'Igna menilai kondisi ini penting agar tim tetap rendah hati dan fokus, meski sedang berada di puncak dominasi.
Itu adalah akhir pekan di mana segalanya terasa rumit dan sangat sulit dicerna. Kami harus mengevaluasi semua data teknis dengan ketenangan dan kesabaran yang diperlukan, terlebih lagi untuk Pecco yang sudah banyak dibicarakan. Menurutnya, performa buruk Francesco Bagnaia menjadi perhatian utama, terutama karena motor yang digunakan sama dengan versi yang membawanya menang di MotoGP. Meski begitu, Daliknya menegaskan bahwa Ducati tidak kehilangan arah. Kami akan terus maju dengan keyakinan yang sama seperti biasa. Anggap saja Mandalika adalah salah satu akhir pekan yang tak terlupakan bagi kami. Sesekali, kita juga membutuhkan kesulitan-kesulitan ini untuk mengingatkan bahwa tidak ada yang mudah dan bahwa segala sesuatu adalah hasil dari komitmen yang konstan. Alex Marquez memuji performa luar biasa rekan setimnya, Fermin Aldeguer, usai tampil dominan dan meraih kemenangan di MotoGP Indonesia. Menurut Alex, gaya berkendara alami Aldeguer memberikan keunggulan besar dibandingkan para pembalap Ducati lainnya di sirkuit Mandalika. Dalam balapan utama, Aldeguer tampil nyaris sempurna. Setelah memimpin di lap ke-7, ia menjaga keunggulan hingga finish, sementara Alex harus puas di posisi ketiga di belakang Pedro Acosta. Dia membuat perbedaan besar karena motor kami sebenarnya hampir sama, tapi gaya membalapnya membuatnya unggul jauh. Alex juga mengaku sempat mencoba meniru gaya rekan setimnya itu, namun gagal. Ia pun tak memungkiri bahwa Aldeguer telah menjadi referensi penting bagi tim Ducati musim ini. Saya mencoba mengikuti racing lainnya 2 kali di latihan dan kualifikasi, tapi justru terjatuh 2 kali. Dia bisa membalap dengan bebas dan alami, itu yang membuatnya begitu cepat. Insiden antara Raul Fernandez dan Luca Marini di MotoGP Indonesia 2025 menjadi salah satu momen paling panas di sirkuit Mandalika. Keduanya bersenggolan saat memperebutkan posisi di belakang Pedro Acosta pada lap-lap awal balapan. Marini sempat 2 kali gagal menyalip Acosta sebelum Fernandez mencoba manuver agresif di tikungan 16. Namun, ketika Marini menutup jalur di tikungan 17, motor mereka bersentuhan dan tergelincir keluar lintasan. Meski keduanya bisa kembali melanjutkan balapan, hingga pada akhirnya Marini finish ke-5 dan Fernandez ke-6. Usai balapan, Fernandez menganggap aksinya bersih dan menilai Marini bereaksi terlalu agresif. Menurut Fernandez, jika Marini tidak memaksakan diri di jalur dalam, keduanya bisa tetap bersaing tanpa insiden. Saya melakukan overtaking dengan kontrol penuh, tapi dia menutup jalur dengan tiba-tiba. Itu bukan manuver yang cerdas. Sementara itu, Marini membalikkan tudingan dengan menyalahkan Fernandez atas kejadian tersebut. Menurut saya, Raul lah yang tidak cerdas. Kami punya ritme bagus dan bisa sama-sama naik podium, tapi aksi itu merusak peluang kami. Saya tahu dia ada di belakang dan saya ingin menyalip Pedro lagi. Tapi akhirnya saya kehilangan 5 posisi, jadi justru saya yang paling dirugikan. Pembalap Tech3 KTM Maverick Viñales dipastikan absen dari 2 seri MotoGP berikutnya di Phillip Island dan Sepang akibat cedera bahu kiri yang belum pulih sepenuhnya. Ya, cedera tersebut dialaminya sejak Grand Prix Sachsenring sebelum jeda musim panas dan kembali kambuh saat tampil di Mandalika. Viñales sempat berusaha tampil maksimal di MotoGP Indonesia 2025, namun akhirnya memutuskan mundur tepat sebelum sesi kualifikasi karena rasa sakit yang semakin parah. Tim Tech3 menilai keputusan untuk beristirahat adalah langkah paling bijak agar sang pembalap bisa fokus pada pemulihan total. Manajemen tim menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memulihkan kondisi Viñales agar dapat kembali dengan performa terbaik musim depan. Sebagai pengganti sementara, pembalap penguji Pol Espargaro diproyeksikan untuk kembali memperkuat Tech3 di 2 seri terakhir sambil menunggu keputusan resmi dari pihak KTM. Mantan pembalap Formula One Perry McCarthy
memberikan kritik keras terhadap Oscar Piastri usai insidennya dengan Lando Norris pada Grand Prix Singapura 2025. Menurutnya, reaksi emosional Piastri setelah disalib rekan setimnya mencerminkan ketidakdewasaan dan bisa berdampak negatif terhadap hubungannya di dalam tim McLaren. Insiden tersebut terjadi di lap pertama ketika Norris menyalip Piastri dari sisi dalam tikungan kedua untuk merebut posisi ketiga. Manuver itu membuat Piastri melebar dan kehilangan momentum. Merasa dirugikan, Piastri meminta tim agar posisi dikembalikan mengacu pada aturan internal tim yang dikenal sebagai Papaya Rules. Namun McLaren menolak instruksi itu dan membiarkan kedua pembalap bersaing bebas hingga akhir balapan. Perry McCarthy menilai reaksi Piastri berlebihan dan tidak mencerminkan sikap seorang pembalap yang matang secara mental. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan Norris sepenuhnya sah dan menunjukkan insting balap sejati. Menurutnya, seorang pembalap harus mampu menekan emosi dan menerima situasi di lintasan dengan kepala dingin.